Bab 100. Momen berkesan. Setelah menumpangi taksi online, akhirnya Liana sampai di tujuan, yakni ke perusahaan GJH Sentral. Jarak tempat tinggal dengan perusahaan itu tidaklah terlalu jauh. Hitungan 10 menit Liana telah sampai di lokasi. Perusahaan GJH Sentral tak kalah megah jika dibandingkan dengan perusahaan KBS Group. Bangunan menjulang tinggi mencakar langit. Namun, berbeda di ukuran halaman, terlihat lebih kecil dan desain natural. "Permisi, Bu. Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Ruang interview, di mana ya?" "Oh, Ibu sekretaris baru itu kah?" tanya wanita berpakaian formal itu. "Iya benar," ucap Liana ramah, mengurai senyum simpul. "Kebetulan sekali, saya menunggu kedatangan Anda," Bapak Andrean berpesan. "Langsung saja menemui beliau di kantornya. Mari saya antar, Bu," pungkasnya. "Terima kasih." Liana menganggukkan kepala. Liana membuntuti wanita muda berseragam formal itu dari belakang. Sejenak Liana menoleh ke sisi dinding, melihat dekorasi ruangan. Baginya terasa asing, karena baru pertama kali memasuki tempat itu. "Permisi, Pak." "Ya, silahkan masuk," sahut dari dalam ruangan. "Bu, silahkan." "Terima kasih." Bersamaan Liana menundukkan kepala memberikan hormat. "Sama-sama, saya pamit dulu." Wanita muda itu membalikkan tubuh meninggalkan Liana. Di sisi lain, Liana terasa canggung, berhadapan dengan atasan barunya. Namun, dia berusaha tenang menepis grogi. Wanita berkemeja putih, berpasangan dengan rok span berwarna hitam itu melangkah memasuki ruangan. "Selamat pagi, Pak," sapanya. "Oh, selamat pagi," sahutnya. Pria itu menghentikan aktivitasnya, menutup berkas yang terbuka di atas meja kerjanya. "Silahkan duduk." Sejenak pria berambut ikal itu menatap ke arah Liana. "Terima kasih, Pak." Liana mendekati mendudukkan tubuh di kursi, tak lama menundukkan kepalanya. "Maaf. Perkenalkan nama saya, Andrean Arganata." CEO berwajah kalem itu mengarahkan tangannya ke arah Liana. "Liana," jawabnya singkat. Liana sejenak mengangkat wajahnya. "Kamu terlihat tidak asing. Apakah aku pernah bertemu denganmu?" tanya CEO itu to the point. "Maaf, Pak. Saya sepertinya baru kali ini bertemu Bapak," jawab Liana salah tingkah. "Oh, ya." Andrean termangu sejenak. "Lupakan saja. Ngomong-ngomong, Nona Liana, apakah kamu pernah mendengar tentang perusahaan KBS Group?" tanyanya. "KBS Group?" Wajah Liana memerah seketika, mendengarkan pertanyaan itu. Jangankan tentang perusahaan KBS Group, sifat menjengkelkan pimpinannya aku sangat mengetahuinya, serta detail privasi CEO-nya aku mengetahui dari ujung jari hingga ujung rambut. Bisik batin Liana. "Pernah, Pak," jawabnya singkat. "Bagus. Sejauh mana kamu mengetahui tentang perusahaan itu?"
Dari kaki hingga kepala aku sangat mengetahui detail historis perusahaan itu. Pemilik sesungguhnya adalah orang tuaku, keluarga Laksono. Papaku merintis dari dasar, namun kedua rubah tua licik itu mengkhianati papaku. Keluh dalam batinnya lagi. KBS Group adalah perusahaan raksasa yang tidak diragukan lagi performansnya. Bergerak dalam berbagai bidang. Telah berdiri selama 30 tahun, pemiliknya adalah Bapak Raharja Wijaya, dihandle oleh anaknya Bapak Rio Raharja yang menjabat sebagai CEO perusahaan. Itulah yang saya ketahui tentang KBS Group, Pak. Ulasnya panjang. Andrean memberikan tepukan tangan, lalu menatap dalam ke wajah Liana. Bagus. Nona Liana, tidak sia-sia aku menerimamu sebagai sekretarisku. Pujinya. Andrean tersenyum manis, sehingga bibir tipisnya terlihat sedikit meregang. Di sisi lain, di kedua pipinya terpampang dua lesung pipi. GJH Sentral baru-baru ini telah menjalin hubungan kerja sama dengan KBS Group. Kami telah mengguyurkan dana 45% dari total saham perusahaan itu. Dan terkhusus proyek di Taman Hijau kami telah membuat kesepakatan, 50% keuntungan akan diberikan kepada GJH Sentral. Jelasnya, ini proposal dan dokumen-dokumen penting yang perlu kamu pahami. Andrean menyodorkan satu map berwarna hitam ke arah Liana. Tangan lembut itu meraih map lalu membukanya. Kedepannya, aku sangat mengandalkan kinerjamu dalam menghadal jadwal-jadwal meeting, serta membantu beberapa pekerjaanku. Baik, Pak. Saya akan berusaha. Jawab Liana pelan. Baiklah. Berhubungan perusahaan ini baru saja menjalin hubungan kerja sama dengan KBS Group. Aku sebentar lagi akan mengadakan meeting dengan pihak KBS Group. Banyak hal yang akan kami dirundingkan. Ucapnya. Andrean bangkit bersamaan merapikan jas dan dasinya, kemudian menatap jam tangannya. Sudah pukul 10 tepat, silahkan persiapankan berkas meetingku sekarang juga. Ucapnya tenang. Baik, Pak. Jawab Liana. Tak lama dia bangkit meraih beberapa dokumen yang tergeletak di meja kerja Andrean. Pria bertubuh tinggi itu sejenak menatap Liana kemudian membalikkan tubuh keluar dari ruangan itu. Hentakan sepatu high heels Liana memecahkan kesunyian koridor perusahaan itu. Dia berjalan cepat membuntuti langkah kaki Andrean, yang berjalan paripurna di depannya. Aku bersyukur. Sepertinya CEO perusahaan GJH Sentral terlihat friendly, tidak arogan. Tidak terlalu ketat kepada karyawannya, nah tidak sama dengan tuh. Siapa ya? Aku lupa. Itu deh bos di perusahaan sebelah, yang ada di waktu pertama bekerja aku diperlakukan seperti babu. Bikin kopi lah, lap sepatu lah, membanting handphoneku lah, Sangat mengerikan dan menjengkelkan. Lamunan Liana. Bu. Tubuh ramping itu tepat menabrak dada bidang Andrean, yang berdiri tegap tepat di depannya. Benturan kuat itu membuat Liana tersadar dari lamunannya.
Maaf. Maafkan saya, Pak. Refleks. Liana gugup bercampur salah tingkah. Dia bergegas menundukkan kepala, menyembunyikan wajah memerah karena malu. Kedua kaki jenjang Liana bergegas mundur, berusaha menjauhi tubuh pria itu. Kriek. Sepatu high heels itu terpeleset, membuat Liana kehilangan keseimbangan. Refleks. Jemari lentik itu menyambar dasi Andrean sebagai objek pegangan. Bu. Kedua tubuh itu melayang di udara. Dalam hitungan detik ambruk lantai. Tubuh tinggi, dada bidang, serta lengan berotot itu melasteris bas tubuh Liana. Tubuh ramping itu terperangah menahan beratnya beban yang bertengger di tubuhnya. Sejenak netra berwarna hitam pekat itu menatap wajah Liana. Refleks, pria itu membuang muka, melebarkan kelopak matanya. Andrean bergegas bangkit merapikan dasi dan jasnya yang telah acak-acakan, karena gempa setempat yang diciptakan Liana. Tanpa berpikir panjang, Andrean pergi memasuki ruang meeting tidak menoleh sedikit pun ke arah Liana. Entah apa yang terbesit di pikiran Andrean, kesal ataukah marah kepada Liana, hanya dia yang mengetahui pikirannya. Liana, apa yang telah kamu lakukan? Aku akan kehilangan wajah jika berhadapan dengannya. Pekik batinnya. Kondisi koridor sepertinya sepi. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat adegan koasterisiel yang memalukan ini. Hibur batin Liana. Aks. Liana menjerit kesakit asterisen, setelah menggerakkan kaki berusaha untuk bangkit. Namun pergelangan kaki terasa nyeri karena terkilir. Au! Liana mendesah menahan sakit. Tangan lebar penuh kehangatan menyentuh tubuh Liana, tangan itu meraih dirinya. Lalu, menggendong ke dekapan, berjalan beberapa langkah, kemudian mendudukkan Liana di kursi koridor ruangan itu. Liana memandang wajah di balik kacamata hitam itu, namun wajah itu tak membalas tatapan dari netra indah itu. Dia berpura-pura tidak mengetahui wanita itu memandangnya. Tahanlah, ini sedikit sakit, ucapnya pelan. Aks. Terangan kecil keluar dari mulut Liana. Refleks. Jari lentik itu mendarat di pundak pria itu, karena menahan sakit. Liana salah tingkah bercampur gugup, alam sadarnya bekerja, untuk menyatakan menarik tangannya. Tak lama, pria itu bangkit tanpa menatap ke arah Liana, seperti memahami kerisihan Liana atas kehadirannya. Dia mengayunkan langkah berjalan memasuki ruang meeting. Sementara Liana terdiam memaku, di kursi koridor itu. Maafkan kami, Nona. Apakah tadi kamu yang terpeleset? Suara itu membuyarkan bisikan hatinya. Wajah Liana memerah seketika, menahan malu. Mendengarkan pertanyaan itu, dia pikir tidak ada yang melihat, namun orang ini telah menyaksikannya. Liana bergegas menundukkan wajahnya. Saya baru saja selesai mengepel lantai, jadi masih basah sehingga licin. Itu semua adalah kesalahanku. Jika cepat mengeringkan kecelakaan ini tidak akan terjadi, mohon dimaafkan, Nona. Ucap pelayan bertugas sebagai cleaning service itu.
Liana menghela nafas panjang. Ya sudah, aku telah memaafkanmu. Itu sepenuhnya bukan kesalahanmu. Aku juga kurang berhati-hati, sahut Liana. Terima kasih, Nona. Kami berharap tidak dipecat karena kejadian ini, sehingga semua karyawan berlari meninggalkan tempat ini. Melihat wajah kesal Pak Andrean, ucapnya. Apa? Mata Liana terbelalak. Jadi semua karyawan telah menyaksikannya. Ah. Lah, kemana aku harus menyembunyikan wajah ini? Kenapa di hari pertama bekerja begitu Al? Pekik jiwanya. Next episode. Siapakah pria yang menolong Liana? Apakah yang terbesit di pikiran Andrean? Akankah Andrean memarahi Liana?